memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Terima kasih semuanya telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net control station adalah Bunda Iteng atau Nyi Iteng, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran berserta artinya adalah Bunda Orin atau Bunda Iin gak jadi ya, Bunda Orin dan bersama dengan Pak Rodi selaku pembina di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Ariati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul Wibawa Guru untuk Pak Ustadz dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim dan artinya dipersilakan dengan segala hormat. Iya, baik, mengaturkan banyak terima kasih sambutan dari Bunda Rianti dari Sumatera begitu jelas, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Haji Otong, Ibu Ai Hayati, juga Layang Kumintir yang telah hadir dan yang lainnya juga belum ya masuk. Silakan dipergunakan teorin ngaji Al-Qur'annya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Ahqaf 22. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dan menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab
yang telah Engkau ancamkan kepada kami, jika Engkau termasuk orang yang benar. 23. Dia Nabi Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. 24. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. 25. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Please dulu standby, saya beralih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di dalam acara menyiarkan agama Islam, baik di frekuensi 141640 MHz atau di CA08 Nada dan Dakwah, dengan membawakan tema Wibawa Guru. Sebelum saya urai, terlebih dahulu semoga salam keselamatan dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, guru di dalam kancah peradaban umat manusia ini mempunyai peranan yang teramat penting. Sebab jamaah yang saya hormati, guru berperan besar di dalam membentuk majunya suatu bangsa, yakni maju dalam segi akhlak dan moral jamaah yang saya hormati, maju di dalam bidang imtek dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, guru merupakan lampu penerang dan penunjuk jalan bagi bangsa yang ingin maju. Ya, guru itu. Maka perhatikanlah jamaah yang saya hormati ya. Nah, karena itulah jamaah pekerjaan guru ini merupakan pekerjaan yang mulia, jamaah yang saya hormati, yang mendidik kita semua. Ya. Sebab dari sanalah lahir generasi yang berperadaban dari masa ke masa, jamaah yang saya hormati. Akan tetapi jamaah di sisi lain, beban seorang guru sangat berat sekali karena di pundaknya terpikul tanggung jawab akan baik buruknya masa depan generasi bangsa. Apakah saya tidak bertanggung jawab jamaah yang saya hormati? Saya sangat bertanggung jawab kepada seluruh anggota sahabat kultum jamaah yang saya hormati.
Ya, karena untuk sementara ini saya tidak menganggap murid jamaah yang saya hormati. Murid siapa bisi komplain. Saya mah tengah murid kan, dan saya mah tengah guru kan bisi gitu. Sebab ayah guru jamaah yang formal, informal, non formal. Saya hanya sekedar jamaah mengingatkan, menyampaikan jamaah yang saya hormati, ya, di pagi hari ini agar kita ini tidak termasuk orang yang merugi jamaah yang saya hormati. Sebagai umat muslim kita berpacu kepada Al-Quran surat Al-Asri. Sebab saya pernah mengatakan murid itu salah. Itu salah. Jadi kita sebagai anggota sahabat kultum insani tentunya di dalamnya jamaah yang saya hormati ada yang menyampaikan. Anggap untuk saat ini saya menyampaikan terserah mau dianggap guru mangga maupun dianggap apa saja silakan. Tetapi saya sangat bertanggung jawab karena Anda mendengarkan saya bicara. Nah disinilah pembicaraan saya akan direkam jamaah, akan didengarkan betul-betul jamaah yang saya hormati apa yang disampaikan ini. Nah di sini jamaah. Jadi bukan enteng-enteng saya berbicara pada pagi hari ini. Nah di dalam perjalanan sejarah jamaah yang saya hormati, dapat kita baca betapa besarnya peranan guru di dalam membentuk peradaban umat manusia. Ya, kita dapat melihat betapa besarnya peran para nabi dan rasul di dalam membentuk peradaban yang luhur dan beradab jamaah. Kita dapat membaca jamaah peran para cendekiawan muslim yang saat itu seperti siapa? Al-Barabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun dan lain-lainnya. Mereka jamaah yang saya hormati telah ikut berperan besar di dalam membidani lahirnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi di zaman modern ini. Makanya kemarin saya tuh senang sekali. Ada sekolah lagi, Ustadz, ayo sekolah lagi untuk meraih S1. Nah, alhamdulillah saya, Pak Ustadz masih sekolah? Masih, saya itu sudah tua. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah yang saya hormati tanpa bayaran negara yang membayarnya. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah yang saya hormati. Mereka telah ikut jamaah berperan besar di dalam membidani lahir masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berteknologi canggih di zaman modern ini. Kita memperdayakan sekarang pemerintah alhamdulillah. Orang tua-tua yang sudah tua renta disekolahkan lagi tanpa bayaran pemerintah yang membayarnya juga. Kita juga dapat melihat jamaah bagaimana besarnya peranan para tokoh perintis kemerdekaan seperti Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto. Wah, banyak jamaah. Dr. Wahidin Sidirohujono. Bentar. Ya. Kemudian siapa lagi jamaah yang sama berperan? Ki Hajar Dewantoro. Luar biasa jamaah yang sama. Bentar ya. Ini ada trouble sedikit. Oke. Apa, jangan nyentol-nyentol wae ya. Diam. Jamaah yang saya hormati. Para tokoh lainnya di dalam ikut melahirkan generasi bangsa Indonesia yang sangat maju saat ini. Cerdik, pandai, berani. Serta dia ada mampu jamaah membentuk dan membangun negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh jamaah yang saya hormati. Ya. Nah, dilihat dari segi kepribadian jamaah, mereka adalah orang-orang yang berkepribadian luhur. Dia ikhlas beramal jamaah. Luhurnya pribadi serta ikhlasnya beramal, itulah yang menyebabkan mereka berhasil jamaah membentuk dan mempersiapkan generasi penerus yang berbudaya luhur. Guru, pantaslah jamaah yang saya hormati bila guru ini akan mendapatkan gelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena di antara mereka jamaah memang lebih banyak yang tidak memperoleh tanda jasa. Tetapi peran mereka besar sekali jamaah di dalam melahirkan generasi yang memiliki tanda-tanda jasa dan bintang kehormatan. Coba bayang.
Guru mah anger rumah rata gitu jamaah yang saya hormati, tidak ada kemajuan. Paling banter, macul, penyai mah gitu Tapi anak buahna, muridnya jamaah, tentang peranan para nabi dan rasul yang mengajari umat manusia hingga mereka berperadaban jamaah. Kita lihat dalam Al-Quran jamaah yang saya hormati, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah as-sunnah serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Di surat Al-Baqarah jamaah. Kita bisa baca, bisa tahu Al-Qur'annya. Siapa yang mengajarkan para nabi? Surat Al-Baqarah 151 mengatakan. Nah, dari para nabi jamaah yang saya hormati dan rasul inilah yang kemudian melahirkanlah para guru jamaah dan ulama yang terus membidani lahirnya umat yang berperadaban maju dan berbudi luhur itu. Jamaah sahabat kultum insani, jamaah nada dan dakwah di pagi hari ini akan tetapi kepribadian dan wibawa seorang guru yang dahulu amat luhur dan disegani. Saya kalau melewat jamaah yang sholat itu malu murid itu. Ada Pak Ustadz nyuput. Begitu. Aduh. Ini tampaknya jamaah yang saya hormati semakin surut. Yang demikian dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan ada yang panggil oge ke Pak Ustadz, tad. Itu kan memang seperti itulah zamannya. Ustadz tad begitu kan? Kunaon si Ustadz ke guru. Tad gajinya kayaknya tad. Bare dulu mah aduh ke guru. Ya Allah. Rengkuhna luar biasa khusus di dalam kehidupan lembaga pendidikan saja malu panggil jeung guru. Ada seorang guru yang tercela pribadinya ada, hilang wibawanya juga, dilecehkan para muridnya juga ada, dibenci dan bahkan jamaah ditinggalkan oleh muridnya juga. Akibatnya bagaimana? Apa yang disampaikan oleh sang guru sulit untuk diterima para murid. Makanya saya absen, saya rokol, jamaah yang saya hormati jangan saya sampai ditinggalkan begitu saya dakwah, beres dakwah, kamarana areueuh. Jangan sampai terjadi di frekuensi seperti ini. Ada jamaah yang saya hormati dan laporan sama saya. Kok saya kultum di frekuensi ini dipanggil pada areueuh, dan naon tuh pakai jeung kultum sagala, enggak tahu. Mungkin tekniknya bagaimana, mungkin kurang. Kultum bae terus mendengarkan dipanggil areueuh dan naon. Capek-capek. Nah, kita sebagai sahabat kultum insani jangan sampai terjadi seperti ini. Hal-hal yang kurang baik jangan diterapkan di sahabat kultum insani. Jangan sampai terjadi lagi jamaah yang saya hormati kultum dipanggil arareueuh. Kayaknya lucu seperti itu jamaah yang saya hormati. Naja seperti itu jamaah. Ya. Jadi segudang mutiara ilmu yang disuguhkan tidak akan banyak memberi manfaat kepada muridnya. Gak ada manfaatnya, ngapain kita ceramah di frekuensi yang tidak ada muridnya, yang tidak ada yang mendengarkannya. Lebar-lebar. Bisa suatu interaksi sosial, ada guru, ada murid, ada guru. Iraha cenah eta teh ustaz teh ngejeprak sorangan teh di radio teh cenah eueuh nu ngadangukeun kan bisa kitu. Terus ayeuna di masjid ngejebrak sorangan tapi eueuh jamaahna ti iraha mimiti. Nah, jadi ada interaksi, ada jamaah, ada ustad. Terus ngariung we unggul ustad da eueuh dek nanahaonan. Aya ustad unggul eueuh jamaahna da moal nyambung. Jadi semua ada interaksi jamaah yang hormat. Jangan sampai terjadi. Nah, hal tersebut kita jamaah yang hormati terjadi oleh kenapa hal berikut. Pertama, songgarang guru kurang meningkatkan kualitas mutu keilmuannya, bisa jadi. Maka yang demikian itulah jamaah karena ia terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk memperluas pengetahuan keilmuannya. Ya, saya tidak cukup jamaah yang saya hormati ngaji di radio. Tentunya jamaah yang masih perlu, masih banyak lagi jamaah yang saya hormati yang harus digali.
baik melalui membaca maupun melalui media yang lain banyak. Atau juga jamaah karena mempunyai sifat malas sehingga waktu luang yang tersedia untuk memperluas wawasan keilmuannya terbuang percuma. Itu bisa jadi jamaah yang saya hormati. Akibatnya bagaimana jamaah yang saya hormati? Sistem pengajaran yang bersifat monoton pada apa yang ada di buku pegangan semata dan tidak dapat mengembangkan ilmunya serta memperluas wawasannya. Itu monoton. Sementara muridnya sendiri makin banyak membaca dan makin kritis. Pada akhirnya jamaah para murid tidak puas atas ilmu yang disampaikan oleh guru itu. Jadi kalau mau pintar jangan sekolah. Kalau mau ngerti jangan sekolah. Pasti ya. Apa Pak Ustadz? Jangan sekolah. Ya kolah ucap. Jangan saucap kalau mendengarkan. Kalau saya menyampaikan jangan saucap, jangan sekolah. Harus terus dan terus. Beberapa kolah, beberapa ucap, beberapa baca. Ikra. Baca apa yang saya baca. Sampaikan hasil baca. Baca di mana kita berbicara. Baca saudara kita. Baca anggota kita. Di situ jamaah barulah jamaah yang saya mengerti. Tidak mengandalkan dalam satu sudut. Seorang guru merupakan jamaah ensiklopedia. Apa itu? Sumber pengetahuan bagi anak didiknya. Sekurang-kurangnya jamaah pada ilmu yang menjadi kajiannya. Ia senantiasa akan menjadi tumpuan pertanyaan mereka. Kabeh bakal nanyakan murid-murid. Maka karena itulah jamaah yang saya hormati, jika seorang guru tidak meningkatkan kualitas ilmu, kurang membaca, mengkaji, serta memperluas wawasan, maka ia akan kesulitan menghadapi pertanyaan para muridnya yang saat ini semakin kritis. Nah, itu jamaah yang saya hormati. Bila seorang murid tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, apalagi sampai salah, mereka akan mencemoohkan dan merendahkan gurunya. Maka dengan demikian jamaah sahabat kutu misali akan jatuhlah wibawa guru di hadapan muridnya. Jamaah yang saya hormati sebagai guru, baik guru formal atau resmi maupun non formal tidak resmi, adalah terus meningkatkan keilmuannya dan memperluas wawasannya, khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu masing-masing, baik melalui membaca buku-buku maupun melalui media lainnya. Maka dengan demikian jamaah ia akan memiliki kemampuan, para murid akan memiliki kemampuan memberikan wawasan pengetahuan yang luas dan aktual kepada muridnya. Nah, kembalikan dalam Al-Quran pembicaraan ini jamaah yang saya hormati. Bagaimana dalam Al-Quran jamaah yang saya hormati, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Begitu. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jamaah yang saya hormati. Ya, jadi kata Iqra, jamaah yang saya hormati, bacalah di dalam ayat tersebut diulang, ya, 2 kali. Nah, ini menunjukkan jamaah agar manusia ini membaca secara mendalam hingga memperoleh ilmu Allah yang sangat luas. Ikra, begitu kan? Makanya jangan sekolah kalau mau bisa, mau ngerti, jangan saucap. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, yang kedua, yang menjadikan seorang guru kurang berwibawa ialah karena ia tamak. Apa tamak itu? Serakah akan harta dan kurang ikhlas di dalam mengajarnya, sekuler. Itu jamaah lah, Ustadz sudah mulai ayana tuh. Sekuler. Begitunya.
Ada yang mengatakan seperti itu. Ustaz sudah mulai menjual, sudah ada yang bocor. Oh, Ustaz mencari uang teh ada sampai sama saya. Begitu sama yang sekuler, Ustaz. Nah, yang demikian karena apa? Sifat dirinya yang materialistis, jamaah mempertuhankan harta. Saya tidak mau mendengar seperti itu jamaah yang ada celetuk, jamaah yang hormat. Nah, ya. Tidak mau saya mendengar kata-kata yang seperti itu. Ya. Sehingga di dalam mengajar ia lebih mementingkan uang daripada pengabdiannya sebagai guru. Ya. Ustaz sudah komersil, tidak ada jamaah yang nyeletuk sama saya, tapi off the record saja. Lebih mementingkan kaji daripada keberhasilan anak didik. Saya ingin semua anggota sahabat kultum berhasil jamaah yang hormat. Bahkan nilai kualitas muridnya ada yang dapat ditukar dengan sejumlah uang dan cinta. Gimana akibatnya? Para murid tidak jelas kualitas keilmuannya. Mereka ibarat patung memakai toga. Titelnya sarjana, ilmunya tak ada. Nah, karena itulah jamaah, marilah kita hindari sifat tamak sebagai sifat tamak itu menghilangkan keikhlasan. Dan hilangnya keikhlasan itu dapat mengurangi nilai pengabdiannya dan kualitas keilmuannya untuk anak didik. Meskipun demikian jamaah, masyarakat hendaknya kita memperhatikan kesejahteraan para guru. Garis bawahi tebal-tebal ini, saya repeat, jamaah yang saya hormati. Ya, maka masyarakat hendaklah memperhatikan kesejahteraan para guru sehingga tercukupilah segala kebutuhan hidupnya. Silakan garis bawahi tebal-tebal kalimat ini. Ya, karena di dalam hal tamak Rasulullah SAW mengatakan jamalau kana ibani ada mawadi min malin abtagha ilahi sanaya walau kana lahu wadiyani abtagha lahuma kalian wala yam'an zawfu anu ada ila rabb. Begitu. Sekiranya manusia mempunyai harta sebanyak 1 lembah, pasti ia ingin punya 2 lembah. Dan sekiranya ia punya 2 lembah, pasti ia ingin mempunyai 3 lembah. Dan tidak akan merasa puas manusia itu kecuali jika sudah meninggal dunia, barulah puas. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sebab yang ketiga yang menyebabkan wibawa seorang guru menurun ialah karena ia tidak bisa diteladani. Seorang guru yang tidak dapat dijadikan teladan jelas akan mengurangi wibawanya dan mempersulit murid untuk dapat menerima ilmunya. Guru yang bisa diteladani saja jamaah terkadang muridnya tidak mau meneladaninya, apalagi kepada guru yang tidak bisa diteladaninya. Ibarat pepatah jamaah yang saya hormati mengatakan gini, guru kencing berdiri, murid kencing lelumpatan. Itu, maka untuk itu marilah kita berusaha memberi teladan yang baik kepada para murid sehingga mereka senang menerima ilmu kita dan mau dia meneladani kebaikan kita. Di dalam hal teladan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jamaah yang saya hormati dalam Al-Qur'an, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut asma Allah. Sebab yang 4 jamaah sahabat kultum yang saya hormati, jamaah nada dan dakwah yang saya hormati, yang menjadikan seorang guru berkurang wibawanya ialah karena dia menampilkan tidak sesuai penampilannya. Misal, seorang guru berpenampilan kumuh atau terkesan kotor, tidak rapi, dan bau badannya kurang sedap. Yang demikian tentu dapat menurunkan wibawanya.
sebagai guru. Nah, guru teh babarau hapeuk kieu teh. Danya juga jamaah yang saya hormati menjaga wibawanya dengan selalu dia berpakaian dan berpenampilan rapi. Bersih. Ya, nu penting rapi, bersih. Pakaian mana saja, dek loreng, dek bodas, dek ideung, dek pakai sorban, nu penting rapi. Saya kalau mengajar tergantung jamaah yang saya hormati pakaian saya di mana saya mengajar. Masa saya ngajar di kebun teh di tempat pemancingan harus pakai baju takwa? Harus penyesuaian, tetapi yang penting rapi. Begitu jamaah yang saya hormati. Masa pakai pakaian yang gombrang-gombrang itu di tempat pemancingan kan disorot ke muridnya itu menisok. Tidak. Saya tuh sering mengajar di kebun teh, kan tahu sendiri jamaah sahabat kultum saya. Tahu sendiri. Saya waktu di mana tuh di pemancingan di situ Bagenit, kok si Pak Ustadz itu pasti loreng cenah bajuna teh gagah cenah. Nah itulah jamaah yang saya hormati. Ya, jamaah yang saya hormati bersih serta berbadan juga lumayan bau haseup. Inilah jamaah karena Islam telah mengajarkan hal inilah. Sebab yang kelima yang menjadikan seorang guru kurang berwibawa ialah karena ia tidak disiplin. Kedisiplinan seorang guru sangat penting jamaah, sebab guru yang sering hadir terlambat atau sering membolos akan mengakibatkan kerugian dan kekecewaan semuanya. Begitu jamaah. Kecewa muridnya. Biasa teh ngaji teh jadi sini teh jam 5, biasa ngaji teh setengah 5 tapi wae kecewa, ini teh ke frekuensi nu lain. Yang terakhir, tadi saya janji sampai jam 6, lepasan 3 menit. Itulah jamaah yang saya hormati. Ya. Kita kembali ke dalam Al-Quran, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar jamaah berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Inilah jamaah yang saya hormati, kita saling mengingatkan saja. Dari uraian yang telah saya sampaikan kita simpulkan saja. Pertama, guru merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi para muridnya. Kedua, wibawa seorang guru sangat tergantung pada wawasan keilmuannya, keteladanannya, keikhlasannya, serta penampilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati meninggikan derajat kita semua. Mengaturkan banyak terima kasih yang masih bertahan di pagi hari ini. Kang Haji Otong barusan banyak nih. Ibu Ai Hayati, Bunda Arianti Nasution, Epica, terima kasih. Apalagi terima kasih jempolnya dari Jakarta ini, selalu setia. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz bermanfaat ya. Kemudian siapa lagi? Jet Erlangga, terima kasih. Apalagi Mahabrata, terima kasih. Wa Upo, ada Wa Upo. Makasih Wa Upo, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada lagi Bunga Dahlia. Ya. Alah kehilangan koneksi kehilangan koneksi sana. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Tetap jaga kesehatan. Saya kembalikan kepada Net Control Station Bunda Arianti bersama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel Nada dan Dakwah.
Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semuanya diberkahi dengan kesehatan, diberkahi dengan rezeki, insya Allah rezekinya barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang mau pakai jalur dipersilahkan. Tadi Pak Ustadz ya belum bilang sama Mbak Bunga Dahlia ya. Ucapan terima kasih juga buat Mbak Bunga Dahlia ya yang sudah hadir mengikuti tausiahnya Pak Ustadz. Begitu kantos. ketahui Iya, Bunda Dahlia barusan kehilangan ini. Kehilangan itu sinyal. Bunga Dahlia, terima kasih. Sering ya Bunga Dahlia ya. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Oke, silahkan dilanjut. Mbak Bunga, biasanya kalau sudah selesai Pak Ustadz bertausiah dan saya sudah selesai ngomong-ngomong, aduh rekan-rekan pada diam.